Hakikat perempuan ada kekuatan yang lembut, penuh kasih sayang, dan tak tergantikan. Di balik senyuman yang tulus, terdapat keberanian yang luar biasa untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Perempuan adalah pilar keluarga, pengasuh, dan pendidik generasi masa depan. Namun mereka juga adalah individu yang memiliki mimpi dan potensi yang tak terbatas. Dalam setiap langkahnya, perempuan membawa harapan dan cinta yang bisa mengubah dunia. Perempuan adalah cerminan dari keajaiban hidup yang dengan perannya mampu memberikan warna dan makna bagi dunia di sekitarnya. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia yang diraih pada tahun 1945 menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Selama lebih dari 7 dekade, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Namun, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Hal ini tidak mencerminkan perjuangan yang telah diupayakan oleh Raden Ajeng Kartini dalam menggapai kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Padahal, pemberdayaan perempuan seperti yang telah diperjuangkan oleh R.A. Kartini merupakan kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan juga inklusif di Indonesia. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk berkembang, mereka tidak hanya meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka, tetapi juga berperan dalam pembangunan masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh. Tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Askia dan aku harap teman-teman juga sudah menonton apa yang ditayangkan oleh video tadi. Aku akan membahasnya. Selain membahas mengenai permasalahan kesetaraan gender, bahwa pada video tadi juga membahas mengenai permasalahan sampah yang urgensinya jauh lebih tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan bahwa pada tahun 2022, jumlah sampah di Indonesia khususnya sampah plastik mencapai 22,2 juta ton. Wow, banyak banget ya. Nah, dengan demikian, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, apa yang akan ditimbulkan dari sampah yang menumpuk tersebut? Dan bagaimanakah cara kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, dalam mengatasi permasalahan ini?
Desa Cikoneng Kulon berasal dari nama sungai yang membelah desa tersebut, yang merupakan anak sungai dari Sungai Cipeles. Nama Cikoneng muncul karena setiap kali hujan, air yang mengalir di sungai tersebut berubah warna menjadi kuning. Oleh karena itu, air tersebut dinamakan Cai Koneng, yang kemudian berkembang menjadi Cikoneng. Desa Cikoneng Kulon menghadapi tantangan ekonomi dan juga infrastruktur karena lokasinya yang terpencil dan juga kurangnya pengetahuan tentang digitalisasi. Padahal, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian. Pendapatan petani yang rendah menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Pada tahun 2022, Indonesia mengalami kenaikan ekonomi sebesar 5,01%. Namun, dampaknya masih belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada perempuan. Perempuan di Desa Cikoneng Kulon masih bergantung terhadap ekonomi suaminya. Lantas, bagaimanakah peran perempuan Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini? Untuk permasalahan ini, kami akan memperkenalkan kepada kalian program kami, yaitu Biotegrity, Biodegradable Sustainability Plastic, inovasi pemanfaatan biopolimer berbahan dasar limbah daun nanas untuk pemberdayaan perempuan Desa Cikoneng Kulon, Kabupaten Sumedang. Program ini berupa pelatihan kewirausahaan para perempuan desa untuk memanfaatkan limbah daun nanas untuk meningkatkan ekonomi, mendukung tujuan SDGs poin 5, 8, dan 12, dan mengatasi permasalahan limbah plastik di Indonesia yang sejalan dengan visi misi Indonesia Emas 2045. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Pengolahan biotegrity bag memerlukan alat seperti berikut. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah seperti berikut. Nah, lalu bagaimana tahap proses pembuatannya? Yang pertama adalah pencucian dan perendaman, yang kedua pemotongan, yang ketiga perebusan awal, yang keempat perebusan kedua, yang kelima adalah penghalusan dan penambahan bahan perekat, yang keenam adalah pencetakan, yang ketujuh adalah pengeringan, dan yang terakhir adalah pemasaran. Oke teman-teman, jadi itulah program kami. Tujuan utama dari program ini yaitu untuk mendukung SDGs 5, 8, dan 12. Adapun tujuan lain dari program ini yaitu untuk memperkuat peran perempuan dalam perekonomian desa, mengurangi kesenjangan gender, dan membangun ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal yang dapat memperkuat landasan perekonomian desa hingga dapat mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Oke, di sini kita juga menerapkan konsep SMART. Apa itu konsep SMART? Yaitu S untuk spesifik, di mana dalam pembuatan bioteliti tentu kita memerlukan ketelitian yang cukup tinggi. Yang kedua ada measurable atau terukur, yaitu dalam berwirausaha kita juga perlu menentukan capaian target produksi sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada A untuk achievable, yaitu kita juga memerlukan kerjasama yang baik agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya yang keempat untuk R untuk relevan, atau dapat kita sebut sudah sesuai dengan analisis tren penggunaan plastik di masyarakat. Terakhir T-nya untuk time bound, yaitu waktu yang diperlukan untuk produksi hingga evaluasi biotegrity dalam jangka waktu sekitar 3 bulan dan berpotensi menjadi program yang berkelanjutan. Oke, kesimpulannya, biotegrity merupakan solusi ramah lingkungan dari limbah daun nanas yang terdegradasi dan terbebas dari bahan-bahan kimia, sehingga dapat mengurangi pencemaran tanah seperti plastik. Program ini juga memberdayakan perempuan, yaitu melalui pelatihan pembuatan biotegrity yang memberikan keterampilan baru dan peluang ekonomi. Menariknya lagi, selain mengurangi pencemaran lingkungan, program ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mendukung keberlanjutan komunitas. Ayo, dukung biotegrity mewujudkan ekonomi dan kesejahteraan perempuan.